Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Arif di sini. Pada kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat soal ujian online menggunakan Google Form. Berbagai keunggulan di Google Form adalah yang pertama sangat mudah digunakan. Untuk para pemula atau yang awal menggunakan ini sangat mudah. Kemudian gratis ya, tanpa harus sewa hosting dan sebagainya. Kemudian programnya juga cukup ringan, bisa di-share, dibagikan di berbagai media sosial. Kemudian memiliki fitur spreadsheet, dan juga untuk ujian online bisa digunakan oleh ratusan bahkan ribuan user secara bersamaan tanpa ada server down. Ya, itu berbagai keunggulannya. Baik, sebelum kita mulai cara-cara pembuatannya, nanti akan saya jelaskan mengenai cara membuat token, kemudian membuat soal pilihan ganda yang berupa teks saja atau juga berisikan gambar, dan juga cara bagaimana mengirimkan tersebut kepada siswa. Ya, sebelum kita mulai jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Ya, kita mulai. Yang pertama adalah kita buka web browser kita, misalnya berupa Google Chrome atau bisa juga Mozilla Firefox atau yang lainnya. Lalu kita kalau sudah muncul ke halaman Google, di sini biasanya di pojok ada Google Apps seperti ini ya. Nah, lalu di bawah biasanya ada Drive. Jadi Google Form adalah fitur yang ada di Google Drive. Kita klik saja, lalu nanti biasanya diarahkan ke untuk login ya. Syarat dari Google Form ini adalah memiliki akun Gmail. Nah, kalau sudah tinggal kita login saja. Nanti akan diarahkan ke halaman Google Drive milik kita. Ya, nanti kalau kita akan membuka juga lewat sini juga. Ya, kita membuat baru. Ya, ini bahasanya Indonesia. Untuk setelan bahasa bisa diatur di setelan. Di sini ada setelan lagi. Di umum, lalu di sini ada bahasa. Ubah setelan, nanti tinggal dipilih bahasanya. Oke, kita ke menu baru. Di sini ada lainnya, ada Google Formulir, kemudian di sini ada formulir kosong. Nah, kita akan membuatnya di sini. Pertama kita buat judul dari Google Formulir ini. Misalkan judulnya adalah ulangan harian online 1. Ya. Diketik manual juga boleh. Untuk yang ini adalah file. Nah, kalau kita klik di sini, karena kita tadi habis ngeblok ini, kemudian klik di sini, maka di sini akan otomatis muncul sama persis seperti yang kita tulis di judul yang ada di dalam Google Form ini. Ya. Kemudian berikutnya deskripsinya, misalkan berupa mata pelajaran, hari, tanggal, waktu, dan detail yang lainnya. Itu kita bisa siapkan di sini di deskripsi ya, kita sesuaikan ya seperti itu. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya, kita buat tambahkan bagian. Nah, jadi ini supaya terpisah dengan halaman yang lainnya, kita tambahkan bagian. Lalu kita ke identitas peserta, misalkan berupa nama lengkap ya. Nama lengkap itu kita klik di sini, ketik aja nama lengkap, kemudian kita isi teks jawaban singkat, kita klik wajib isi ya. Lalu lanjutkan lagi ke identitas yang lain ya, dengan cara menambahkan yang ini tadi ya. Saya ulangi, ini ada tombol plus, tambahkan pertanyaan, diklik saja, nanti muncul pertanyaan berikutnya, misalkan berupa kelas ya, kelas. Lalu opsinya apa saja bisa diketik manual 10, misalkan seperti ini, tambahkan opsi 10 dan seterusnya. Atau jika sudah memiliki data, kita bisa copy paste saja. Kita koblok, copy, kemudian kita paste di sini. Semuanya muncul. Ini masih berupa pilihan ganda. Ya, kalau pilihan ganda nanti seperti ini. Anak memilih 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu ya. Bisa juga tampilan yang lebih, menurut saya lebih baik itu menggunakan drop down, supaya kalau kelasnya banyak tidak terlalu memenuhi layar. Seperti itu ya, kita pilih drop down. Lalu jangan lupa klik wajib diisi supaya anak tidak ada yang melewatkan identitas ini.
Ya, berikutnya adalah token. Kita berarti klik tambah pertanyaan, lalu di sini pertanyaannya adalah token, misalnya jawaban singkat. Nah, lalu di sini ada validasi respon. Jika misalnya ini tidak ada, seperti ini contoh. Ini kan belum ada validasi responnya. Untuk memunculkannya, klik tombol 3 ini yang di bawah. Nah, di sini ada validasi respon, diklik. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini wajib untuk pengisian token. Nah, angkanya kita pilih menjadi teks ya, kita klik ganti teks, lalu di sini berisi, lalu teksnya kita tentukan tokennya mau apa gitu ya. Nah, misalkan ini. Kemudian token ini sama untuk semuanya ya. Nanti diumumkan bisa pada waktu 5 menit sebelum ujian misalnya. Linknya bisa sebelumnya. Nah, untuk token yang berbeda-beda antara siswa yang satu dengan yang lain mungkin akan saya jelaskan di video tutorial yang lainnya. Nanti bisa juga menggunakan kombinasi antara token dan password atau nomor ID dengan password dan sebagainya. Nanti setiap siswa berbeda ID. Oke, teks kesalahan khusus itu adalah jika anak salah memasukkan token. Nanti mau diberi peringatan apa? Misalkan begini ya. Misalkan seperti ini. Tulisannya, maaf, token yang Anda masukkan salah, silahkan periksa kembali. Nah, ini sebagai contoh. Kemudian bisa dengan yang lainnya juga. Kalau sudah, ini udah wajib diisi, kita tambahkan bagian yang lainnya. Lanjut ke soal. Kita ketik soal pilihan ganda, misalnya seperti ini. Deskripsinya, kita beri deskripsi misalnya seperti ini. Cara mengerjakan soalnya seperti apa, kita beri deskripsi, kemudian kita tambahkan pertanyaan. Untuk soal nomor 1, nah ini soal nomor 1, misalkan ya nomornya lebih baik kita buang ya, misalkan ini sudah ada nomornya tadi. Nah, yang ini numberingnya kita buang misalkan, supaya di sini tidak muncul di Google Form, supaya nanti bisa diacak. Kemudian kita ke pilihan ganda, itu tinggal kita ketik manual. Ini kalau teks sangat gampang ya, tinggal ketik manual atau copy paste seperti ini, blok, copy, kemudian kita paste. Ini kalau mau dimunculkan kunci jawabannya atau pilihan gandanya A, B, C, D, E nya. Tapi kalau ingin tidak dimunculkan ya kita tinggal matikan numberingnya, copy, kita undo biar filenya aman, kita pastekan. Ini pilihan gandanya tidak ada, tapi kalau mau muncul ya tinggal copy yang ada pilihan gandanya, kita pastekan ke sini. Nah, seperti itu. Lalu jangan lupa klik wajib diisi. Ini soal nomor 1 sudah selesai. Kalau teks gampang sekali seperti ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang gambar? Contoh ini. Nah, gambar, perhatikan gambar di bawah ini. Bisa juga ini ditulis di copy di Google Form ya, seperti ini ya. Lalu masukkan gambarnya. Gambarnya berarti harus kita download dulu atau kita crop dari soal yang ini. Nah, cara nge-cropnya adalah kita buka aplikasi di bawaan Windows, ketik aja start, kemudian snip, kita ketik. Nah, ada snipping tool yang gambar gunting, kita klik new. Ya, ini kan ada kursor ya, ini sangat jadi mengganggu. Kita ESC atau batalkan, klik di luar sini dulu. Nah, supaya nanti kita crop, kursornya nggak ikut ke crop. Jadi kita klik new lagi, kita ambil di sini. Nah, seperti itu. Lalu kita save. Kita mau disimpan di sini dengan nama apa? Misalkan nomor 2. Ini lokasinya diingat-ingat, ODD di IT amatiran, picture, soal. Ya, kita save. Sudah ya, kita lanjutkan lagi. Tinggal ke Google Form ini. Perhatikan gambar di bawah ini, berarti kita tinggal klik gambar di sebelah kanan soal. Ini ada menu, kita cari filenya. Misalkan di sini ada picture tadi di soal GoForm ya. Nah, kita klik nomor 2, klik open.
Nah, seperti ini nanti tampilannya. Tapi ini antara font ini dengan ini beda ya. Mungkin ini lebih kecil. Supaya sama ya mungkin cropnya sekalian dengan soalnya. Seperti ini misalkan new, kita blok seperti ini ya. Nah, jadi nanti save, kita kasih nomor 2, kita save. Ya. Kita ke Google Form. Ini berarti ini harus kita hapus. Yang ini juga hapus ya. Seperti itu. Kita langsung ke cari, kita nomor 2. Upload soalnya, gambarnya. Nah, maka ini jadi sama ya. Paling bedanya di pilihan ganda. Nggak masalah. Kemudian ini kita kasih pilihan ganda. Paste. Berikutnya wajib diisi, kemudian ditambahkan pertanyaan yang nomor 3. Nomor 3 juga sama, berarti kita harus save dulu ini. Nah, kursornya masih di bawah, kita klik new, kita crop, kemudian kita save, kita beri nama nomor 3. Supaya nggak bolak-balik ya, kita lanjutkan nomor 4 juga, new, kita save nomor 4. Kemudian yang nomor 5. Nah, nomor 5 di pilihan gandanya berarti sama juga di sini, kita new, kita ambil gambarnya saja. Yang A kita save, beri nama misalkan nomor 5 opsi A. Kemudian new lagi, yang B juga sama. B save 5B. Sekarang new lagi, C kita ambil gambarnya, save, beri 5C. Kemudian ke scroll dulu, kita klik new ya, kita ambil ini, save, klik 5D, dan yang terakhir new, sekarang yang 5E, save 5E. Oke, data udah siap, kita kembali ke soal. Ini nomor 1, 2, sekarang nomor 3. Kita lanjutkan ke pemilihan gambar. Karena udah siap, tinggal kita double klik saja gambarnya. Tunggu proses upload. Kita sambil buka opsinya ya untuk nomor 3 biar cepat. Ini kita blok, copy. Nah, di sini udah selesai, kita paste. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita plus. Pertanyaannya tidak usah kita ketik karena berupa gambar, berarti langsung kita klik gambarnya, cari gambarnya nomor 4. Nah, sambil nunggu kita buka opsinya untuk di copy paste seperti ini ya. Ini belum selesai ya. Seperti ini ya, kita pastekan. Kita lanjutkan lagi, wajib diisinya jangan lupa, lalu diklik tambahkan pertanyaan. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, kalau ini teks, teksnya kita pilih, kita copy paste, kemudian opsinya misalkan kita beri opsi A, B, C, D, E. Lalu di sini kita klik tambahkan gambar, cari 5A dulu, kemudian lanjut lagi yang B, kita cari filenya ke 5B, kemudian kita lanjut lagi yang C, ya, kemudian kita lanjut ke yang D, berikutnya yang terakhir adalah yang E. Ya, sudah selesai ya. Nanti itu cara mengatasi untuk memasukkan soal-soal bergambar dari nomor 1 sampai nomor 5 kita udah selesaikan. Kita sekarang tinggal ke pemberian kunci jawaban supaya nanti terkoreksi otomatis dan nilainya akan terilis. Nah, berarti berada di pengaturan. Kita ke pengaturan umum dulu. Kita batasi satu tanggapan. Jadi untuk ulangan misalkan kalau sudah mengirim jawaban maka tidak bisa mengirim jawaban yang lainnya.
atau tidak bisa mengulangi jawaban lain. Tapi kalau ini dibuang, nanti di sini bisa tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ya, ini bisa dibatasi, bisa tidak. Kemudian edit setelah mengirimkan, ini jangan. Kalau untuk ulangan, diagram ya mungkin tidak perlu, alamat juga tidak perlu. Lalu kita pilih ini, acak urutan pertanyaan, ini perlu supaya nanti nomor soal akan teracak. Kemudian kuis. Nah, ini juga wajib karena ini ulangan, maka jadikan ini sebagai kuis. Ini wajib, jangan sampai lupa pengaturannya. Kemudian di sini ada rilis nilai. Kita bisa munculkan segera setelah mengirimkan atau tidak diaktifkan. Ini kalau mau diaktifkan berarti pilih yang segera. Nanti ini bisa dibuang, poin juga boleh ditampilkan ya. Selera. Kita simpan. Kita sekarang tinggal memberikan poin pada setiap soal dan kunci jawaban. Contoh yang ini. Karena ini soalnya saya buat 5 soal, berarti agar 105 dikali 20 per soal. Jadi poinnya adalah 20. Kita pengaturannya di sini, kita klik dulu soal nomor 1, klik kunci jawaban. Nah, di atas ini ada poinnya, jumlahnya mau berapa? 20 misalkan. Ini harus bulat karena nggak bisa diisi koma. Jadi kalau ingin 100 ya berarti 20 karena kali 5. Kalau 10 nomor berarti 10. Seperti itu ya. Kemudian masukkan jawaban. Nah, maaf. Ini tinggal kita pilih jawaban yang benar mana. Nah, seperti ini. Jawabannya misalkan ini yang benar, kemudian kita selesai. Lalu kita ke nomor berikutnya, nomor 2. Kita klik kunci jawaban, kasih poin 20. Kita pilih jawaban yang benar. Kita klik selesai. Kita lanjut nomor 3, kunci jawaban 20, kita selesai. Kemudian nomor berikutnya, kunci jawaban, jangan sampai poinnya lupa. Kita beri kunci, selesai. Kita berikutnya lagi, beri kunci jawaban, diklik dulu ya. Nah, baru muncul kunci jawaban. Lalu di sini ada poin 20. Kita pilih HDMI ya. Kalau udah selesai ya, itu pemberian kunci. Nanti tinggal kita cek di perhatinjau ya. Di sini di pojok atas ada menu perhatinjau, kita klik. Nah, nanti ini kalau sudah dikirimkan ke siswa, maaf ini berarti ada pengaturan email ya, ini dibuang aja, kita simpan ya. Saya ulangi, diklik ke perhatinjau. Nah, ini seperti yang tadi, bulan harian 1, hardware komputer, mapel, waktu, hari, tanggal dan sebagainya sudah selesai ya. Kita klik berikutnya. Nah, di sini berupa identitas saja. Ya, karena tadi soalnya acak, maka di sini identitas juga teracak. Tapi nggak masalah, nanti di data tidak akan teracak. Misalkan pilih kelas dulu. Nah, ini drop down. Misalkan 10AK1, token tadi ya. Atau nama lengkap dulu boleh. Kemudian token. Maaf, token yang Anda masukkan salah, silahkan periksa kembali. Nah, ini misalkan saya ngisinya seperti ini. Nah, ada ininya ya. Itu akan terdeteksi salah. Nah, ini udah benar. Ya. Kalau misalkan kurang angka 1 saja, kita klik berikutnya, maka ini halamannya tidak akan lanjut ke halaman soal. Maka token ini harus ditulis sesuai dengan apa yang disampaikan. Huruf besar kecil juga sama. Misalkan saya nulis kecil semuanya, di next ini juga tidak akan next ke soal. Nah, jadi harus sesuai dengan token yang aslinya. Nah, seperti ini. Oke, sudah siap, berarti tinggal klik berikutnya. Ini bisa ya. Untuk berikutnya. Nah, lanjut ke sini, ke soal. Kita coba jawab dengan jawaban yang benar tadi. Misalkan yang pertama ini, kemudian ini yang kedua, misalkan. Nah, tadi kan ini nomor 5, ini jadi nomor 3. Kita pilih HDMI-nya ini. Ini adalah prosesor, berikutnya lagi ini adalah hard disk untuk menyimpan. Nah, udah selesai ya. Oke, kita tinggal pilih kirim.
Ini tampilan siswa kalau sedang mengerjakan seperti ini. Ya. Pilih kirim. Nah, nanti akan muncul tanggapan Anda telah direkam. Nah, keterangan ini juga sebenarnya bisa kita edit ya. Nah, nanti kita atur. Di sini ada lihat skor. Anak nanti bisa melihat skornya di sini. Nah, skornya adalah 100 karena tadi saya menjawab benar semuanya. Nah, di sini terlihat datanya, jawaban siswanya nanti muncul. Ya, seperti itu ya. Oh ya, bagaimana cara tadi biar ada tanggapan ya di sini. Nah, tadi kan tanggapan Anda telah direkam. Kita bisa ganti terima kasih. Bisa juga seperti ini, terima telah ulangan. Seperti itu. Bisa kita tambahkan yang lainnya. Simpan. Nanti kalau dikirim munculnya itu. Nah, lalu tampilan ini juga bisa diganti. Ini ada sesuaikan tema di pojok ini ya. Sesuaikan tema. Nah, bisa ganti warna. Bisa juga dipilih gambar yang ada di sini. Nanti milih ya, ini gambar di sini. Gambar yang sudah tersedia. Misalnya gambarnya tentang misalnya yang ini ya. Lalu kita klik sisipkan. Bisa juga kita mengupload foto kita ya, bisa juga seperti itu. Kita cari fotonya lalu diklik, tinggal disisipkan. Misalkan ini ya, saya menggunakan ini, sisipkan. Nanti akan muncul di bagian atas seperti ini. Nah, nanti ketika muncul di siswa, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah menanggapi berarti seperti ini. Oke, bagaimana ini mengirimkan link ini kepada siswa? Caranya tinggal kita klik kirim di sini. Nah, lalu di sini ada menu link. Agar linknya lebih pendek, bisa kita perpendek URL-nya. Nah, lalu ini kita salin. Nah, link ini bisa kita kirimkan ke WhatsApp, Telegram, atau media sosial lainnya yang dimiliki oleh anak, misalkan di grup kelas seperti itu. Baik, itu cara mengirimkannya ya. Untuk lebih ringannya lagi, ini juga link tersebut bisa diperpendek URL-nya ya. Nanti akan saya jelaskan di tutorial selanjutnya. Nah, untuk melihat respon jawaban siswa, kita sebagai guru nanti bisa buka responnya. Ya, ini di drive kita ada di sini. Ya, di respons ini udah muncul tadi, baru satu yang menjawab, satu tanggapan. Ya, kemudian kita bisa membuat spreadsheet. Ya, nanti kita buat saja. Nanti kita diarahkan ke spreadsheet tersebut. Nah, di sini akan terlihat datanya. Bahwa di sini terlihat tanggal 28 Agustus 2020 jam 10.49 sudah masuk data, nama lengkap, kemudian ini adalah skornya. Nanti kalau anaknya ratusan, ribuan, ini masuk ke sini semuanya. Dan di sini muncul kelas. Nanti untuk pengurutannya bisa kita atur di Microsoft Office Excel. Bisa kita download, di sini ada menu file, lalu ada download. Nah, di sini ada Microsoft Excel. Kita klik. Nah, muncul di sini download. Kita bisa buka saja. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, nanti bisa kita atur supaya di sini pengelolaannya lebih mudah seperti apa ya. Kalau sudah banyak kan ini muncul semua. Ini ada jawaban nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan walaupun tadi soalnya acak, di sini tetap urut. Jadi awalnya ya nama, kelas, token, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan yang terakhir nomor 5 tadi yang gambar soalnya. Ya, seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.